الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Saudaraku, apakah Anda termasuk orang yang merasa bangga ketika telah berhasil menunaikan satu kewajiban, atau justru termasuk orang yang merasa khawatir dengan kewajiban yang telah ditunaikannya? Ini akan menjadi pengarah bagi kita tentang hati kita, bagaimana ketika telah melakukan satu amaliyah, kewajiban yang ditunaikannya. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memberikan wasiat kepada kita semua. Yang wasiat ini hakikatnya adalah untuk mengarahkan agar kita punya kecondongan, punya kelurusan dalam melakukan satu ibadah kepada Allah SWT. Beliau menyatakan, innallaha katama sitatan bi sitatin. Sungguhnya Allah itu merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. 6 perkara di dalam 6 perkara yang Allah rahasiakan. Kata Maridho fi tu'atihi. Allah merahasiakan keridhoannya di dalam ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Apa maknanya ini? Mengandung pengertian bahwa Allah itu tidak menampakkan keridhoannya ketika seorang hamba itu melakukan satu ketaatan, sehingga ini menjadi motivasi bagi seorang hamba untuk terus dan terus berproses agar melakukan kebaikan dan kebaikan. Jangan sampai seorang hamba pun merasa amalnya sudah benar, merasa amalnya sudah cukup, merasa amalnya sudah bisa mengantarkan ke dalam surga, sehingga ia kemudian menjadi lemah, merasa sudah cukup dengan amalnya itu. Sungguhnya Allah merahasiakan keridhoannya di balik ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kita bayangkan, andaikan Allah menandai seorang hamba yang beramal dengan amal kebaikan, kemudian ada tanda khusus cahaya mungkin di mukanya barangkali, maka yang terjadi justru kesombongan bagi seorang hamba. Inilah hikmahnya. Dan kemudian yang kedua, kata khadaba fil ma'siyah. Allah merahasiakan kemarahannya di balik kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Apa yang terjadi bila seorang hamba yang bermaksiat kemudian ada satu tanda khusus di wajahnya, hitam misalnya, maka barangkali di antara kita tidak lagi bisa disebut sebagai manusia karena sudah menghitam seluruhnya. Ini mengandung maksud bahwa seorang hamba yang berbuat salah, berbuat maksiat, masih ada satu kesempatan untuk kemudian memperbaikinya, sehingga Allah menjadi ridho, karena Allah merahasiakan kemarahannya, kemurkaannya di balik kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wakatama Lailatul Qadri, dan Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, ada di bulan Ramadan. Tidak bisa diterka bahwa malam Lailatul Qadar itu pasti ada di tanggal sekian dan sekian, tidak. Ini mengandung maksud agar hamba-hamba Allah ini memiliki kiroh yang utuh untuk menjalankan Ramadan sebulan penuh dari awalnya sampai akhir, karena Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan. Wa katama awliya'ah, dan Allah juga merahasiakan wali-walinya, kekasih-kekasihnya, fima bainan nas, di antara
orang-orang yang tidak berharga barangkali, di antara orang-orang yang tersingkirkan, di antara manusia yang banyak, Allah merahasiakan. Maka jangan pernah kita kemudian menyepelekan orang lain, siapapun dia, yang secara kasat mata kelihatan itu orang rendahan, tapi boleh jadi orang yang kelihatan secara kasat mata rendah itu adalah kekasih Allah. Apa yang terjadi kalau kita kemudian menyepelekan orang-orang seperti itu? Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan kita terbebas dari penuduhan orang-orang yang seperti itu. Sekali lagi, Allah merahasiakan hamba-hambanya yang dikasih, hamba-hambanya yang disayanginya, di balik kerumunan orang-orang yang banyak pada kebanyakan orang. Dan berikutnya Allah juga merahasiakan tentang al-maut. Katamal mauta fil umri. Allah merahasiakan kematian di balik umur. Maka kita patut waspada dengan maut yang akan datang kepada kita dalam umur kita. Karena sesungguhnya manusia tidak akan pernah tahu kapan maut itu akan menjemput. Maka kita harus perlu persiapan setiap detik berjalan. Maka kita perlu mempersiapkan untuk kematian yang sempurna. Kalau tidak, apa yang bakal terjadi? Kalau kemudian saat-saat melakukan kemaksiatan, kemudian Allah mendatangkan al-maut kepada kita dan kita tidak persiapan apa-apa. Allah merahasiakan al-maut di balik umur yang kita miliki. Maka berhati-hatilah dengan umur yang kita miliki, dan kita berhati-hati untuk melakukan satu perbuatan sekecil apapun kemaksiatan, karena boleh jadi Allah itu kemudian murka dengan kemaksiatan yang kecil yang kemudian kita tidak akan mendapatkan keridhaannya. Dan Allah juga merahasiakan sholatul wusta di antara sholat-sholat yang lain, di antara 5 sholat yang lain. Maka jagalah sholatul wusta itu, yang dalam penafsiran para ulama, sholat wusta ini adalah sholat asar dan sholat subuh. Jaga dengan sebaik-baiknya. 2 sisi waktu ini yang sangat menentukan untuk kita. Karena 2 sisi waktu inilah pergantian malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam, yang kemudian kita akan dilaporkan semuanya, perbuatan kita, amalan kita, oleh para malaikat penjaga siang maupun para malaikat penjaga malam. Sekali lagi, berhati-hatilah kita. Jangan sampai kita merasa bangga dengan amaliyah perbuatan yang kita lakukan pada hari ini, sehingga kita merasa cukup dengan perbuatan kita, merasa cukup dengan amal kita, merasa bahwa dirinya sudah termasuk golongan ahli surga. Jangan sampai muncul perasaan yang seperti itu. Jaga perasaan seperti itu yang kemudian akan menyingkirkan apa yang akan diperoleh oleh diri kita. Hadirin, barangkali ini mudah-mudahan akan menjadi penyemangat bagi kita. Sekali lagi, Allah merahasiakan keridhaannya di balik ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah merahasiakan kemarahannya, kemurkaannya di balik maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di balik bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Allah juga merahasiakan al-maut di balik umur yang kita miliki. Dan Allah juga merahasiakan sholatul wusta di balik sholat-sholat yang Allah berikan kepada kita, sholat 5 waktu yang diwajibkan untuk kita semua. Sekian, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.